Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah ya, sehat baik. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, pelajaran kita kali ini melanjutkan tema tentang apa Ustadz? Masih melanjutkan dari bab yang kemarin tentang masalah istiqomah. Ya. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ghazali. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini yang pertama kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang sedemikian banyak. Dengan syukur kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka pahala kebaikan akan didapat bagi orang yang bersyukur. Sebaliknya, kalau manusia kufur, ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka siksa azab Allah itu akan sangat pedih. Kita sebagai orang yang berakal sudah barang tentu akan memilih jalan kesyukuran agar nikmat tersebut tetap ada pada diri kita masing-masing dan di daerah kita masing-masing. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan diberikan, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencerahkan kehidupan manusia, mengeluarkan dari zaman jahiliyah kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Selanjutnya kita masih melanjutkan materi tentang istiqomah pada bagian yang terakhir. Kenapa istiqomah ini perlu kita bahas, perlu kita tadabburi? Karena hasil akhir daripada istiqomah itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat Fussilat ayat 30.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sama dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu, esa. Artinya orang itu tidak berbuat syirik, tidak membuat tandingan-tandingan selain dari Allah. Berarti ini menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan dan keimanan. Setelah dia mengatakan Rabbunallah, ya, satu-satunya Rabb hanya Allah, lalu dia apa? Istaqomu. Kemudian dia beristiqomah, berlaku lurus dan secara kontinu, ya, berbuat baik tetapi berkesinambungan, tidak hanya dadaan, dong-dongan. Saat semangat, ya semangat, tahu-tahu terus hilang. Bukan seperti itu. Tetapi dia secara kontinu, ya, ad-dawam, secara terus-menerus. Terus-menerus mengatakan bahwa Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Ya. Dengan cara beribadah, dengan cara menyembah, dengan cara taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Itu dilakukan secara istiqomah. Maka hasilnya apa yang diperoleh? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang itu akan selalu dibersamai oleh malaikat. Malaikat itu membisikkan hal-hal yang baik, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Malaikat akan selalu turun, Allah yang mengutus, supaya hamba ini dibersamai, kemudian dibisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali kamu takut, Allah berada di sisimu, Allah sebagai pelindungmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Maka wala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Disedihkan dengan masalah urusan-urusan dunia, yang itu di sisi Allah tidak ada nilainya. Kemudian terminal akhirnya bagi orang yang beristiqomah adalah wa absyiru bil jannah. Orang itu akan diberikan janji-janji yang baik berupa surga. Surga sudah allati kuntum tu'adun, sudah disediakan oleh Allah. Bagi siapa? Ya untuk orang-orang yang istiqomah tadi. Tentu hal ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Maka kemarin sudah kita bahas masalah kalau dikatakan rukun ya boleh, rukun istiqomah itu yang pertama harus memiliki tadi iman yang kokoh, keyakinan yang kuat terhadap Allah, terhadap kalau juga Allah juga kepada Rasul, karena Rasul itu merupakan utusan Allah, dan juga kepada hari akhir, supaya imannya itu kokoh, tidak gampang goyah. Kemudian yang kedua, harus dilandasi dengan ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah.
Karena ilmu itu sebagai pengarah. Bagaimana caranya kita beribadah, itu kan memakai cara, bukan awur-awuran. Harus berdasarkan ilmu. Orang yang berilmu tanpa aturan itu tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, amal itu bukan atas dasar perintah dari Nabi. Nabi itu dijadikan sebagai uswah hasanah dalam segala hal, termasuk di dalam beribadah kepada Allah. Ini dibutuhkan ilmu yang benar. Tanpa ilmu tadi seseorang tidak akan tahu arah istiqomah tadi. Kemudian yang berikutnya harus dibuktikan dengan amal soleh. Tadi yang pertama iman, kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal soleh. Itu wujud nyata dari keduanya tadi. Setelah orang itu beriman dan berilmu, harus dinyatakan di dalam amal soleh. Di samping itu yang terakhir adalah ada hal yang harus dilakukan untuk beriman, berilmu, amal soleh. Ini butuh kesabaran. Karena orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan hasil kaji, itu pasti akan mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian ketika di dunia. Itu hal-hal yang tidak mungkin kita hindari. Pasti akan terjadi. Karena itu merupakan ujian daripada keimanan. Maka diperlukan yang namanya kesabaran. Sabar dan tahan uji. Tetap dalam ketaatan meskipun sulit. Maka ada pepatah mengatakan kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah kebenaran. Yang benar katakan yang benar walaupun akibatnya nanti akan pahit, akan berat. Itu butuh kesabaran. Termasuk menjauhi maksiat walaupun dalam keadaan berat. Ya. Di mana-mana ada kemaksiatan. Bagaimana kita berusaha untuk menghindari? Apakah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja atau barangkali mungkin di tempat-tempat yang lain. Itu banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ujian tadi adalah bagian dari jalan menuju kepada istiqomah. Kadang-kadang orang diuji dengan ujian yang ringan, itu keimanannya sudah hilang. Agamanya digadekan. Termasuk ini menjelang tanggal 25. Ya. Ada Natal. Ya. Ini orang Islam harus memiliki daya tahan. Jangan sampai mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, terutama masalah akidah, masalah keyakinan, atau masalah simbol-simbol. Toleransi bukan harus ajur-ajar. Orang yang punya akidah yang lurus, dia pasti punya prinsip, punya pedoman. Kalau saya seperti ini, saya tidak mau. Ini namanya ujian, butuh kesabaran. Imannya sedang diuji. Maka tetaplah untuk beristiqomah di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, fastaqim kama umirta. Tetaplah engkau berada di jalan yang benar,
tetap istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, ujian tadi itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Tidak mungkin orang akan menghindar dari ujian. Sebab hal itu sudah ditetapkan oleh Allah, walana ba'luwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan cobaan kepadamu. Ini difirmankan oleh Allah dan pasti akan terjadi. Ujiannya apa? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Kemudian walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi musibah-musibah di berbagai belahan tanah air kita, dari Cilacap, kemudian Banjarnegara, Semeru, kemudian Sumatera. Itu semuanya merupakan bagian daripada ujian hidup yang memang harus dilalui manusia. Bagaimana orang itu menyikapi ujian tersebut? Apakah dia termasuk orang yang bersabar atau termasuk orang yang mengeluh? Itu harus dihadapi. Ketika kita mengeluh, kira-kira apa ujian juga berlalu? Kan ya sama saja tidak. Itulah tantangan bagi orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tadi. Itu ditantang dengan adanya ujian tadi. Kalau dia bersabar, insya Allah nanti keadaan akan cepat menjadi pulih. Allah kalau pengen mengembalikan ya gampang saja. Bahkan bisa jadi keadaannya akan jauh lebih baik. Maka perintahnya ketika diuji tadi, di akhir ayat ditutup dengan wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar saat menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila terdampak dengan musibah tadi, dia akan mengatakan, mengembalikan sesuatu kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita ini, kami ini kepunyaan Allah, dan apa saja yang ada di sekitar kita. Jangankan rumah kita, bumi yang kita huni, alam yang kita tempati, ini semuanya milik Allah. Kalau diambil oleh pemiliknya ya sudah. Inilah namanya kekuatan iman. Misalnya kita menjadi tukang parkir, dititip mobil begitu banyak, berbagai macam merek mobil yang terkenal. Itu kan hanya dititipi untuk menjaga. Ketika pemiliknya datang, kemudian mengambil mobil itu satu persatu sampai habis, kita kan tidak merasa gelo, ya. Karena itu bukan milik kita. Kita ini semuanya milik Allah. Anak kita milik Allah, harta kita milik Allah. Itu semuanya milik Allah. Kalau dikembalikan seperti itu, nanti akan menjadi netral. Sebab saat kita dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, itu tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan nanti ketika dikembalikan jasad kita kepada Allah, kembali menjadi tanah, ya hanya dibungkus dengan 3 lembar kain itu. Harta kita tidak kita bawa.
Nah, yang kita bawa nanti adalah amal. Amal yang sudah kita lakukan sewaktu kita diberikan kesempatan hidup di dunia. Kalau amalnya baik, berarti kita nanti akan diberikan teman yang baik. Kalau amalnya buruk, ya diberikan teman yang buruk. Sebab nanti pada akhirnya wa inna ilaihi raji'un. Kita nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Yang menciptakan Allah, yang membuat Allah, ya kembali kepada Allah. Orang-orang yang seperti itu dikatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka yang bisa bersabar tadi, itu yang mendapatkan penghormatan, sholawatun mir rabbihim wa rahmah, mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari Tuhan mereka, dan mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang. Kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan serta-merta karena amal yang kita kerjakan. Amal kita belum cukup, tetapi karena rahmah dari Allah, kita dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang bisa bersabar tadi dikatakan mereka lah orang-orang yang wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, ciri orang yang mendapatkan hidayah, dia bisa bersabar ketika menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Memang ini tidak ringan, ya, tidak ringan. Kenapa tidak ringan? Karena hadiahnya itu luar biasa. Hadiahnya luar biasa, yaitu diberikan surga. Maka ya berat. Walaupun berat karena hadiahnya memang luar biasa, kita harus melakukan dengan betul-betul, dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa berlaku istiqomah tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Hadi di Palembang. Ya, silahkan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Hadi. Terima kasih. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya ini kan sudah iman, sudah sholat, tapi saya enggak zakat Pak Ustaz. Karena sayang atau eman-eman. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk orang yang bakhil, yang hartanya nanti akan dikalungkan di akhirat? Yang pertama. Yang kedua, daging yang tumbuh dari makanan yang haram tepatnya di neraka. Pertanyaannya, harta yang tidak dizakati, tidak dikeluarkan zakatnya, apakah termasuk harta yang haram Pak Ustaz? Karena tidak dikeluarkan caranya. Mohon cerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kaitannya dengan masalah infak
atau zakat dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menjadi orang yang Islam, orang yang beriman, kok masih ada rasa eman-eman terhadap harta yang akan kita keluarkan. Berarti pada saat itu kita sedang digoda oleh setan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, nanti bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di setan ini menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir, berbuat jahat. Berarti kan kita saat mau mengeluarkan harta, ketika ada seruan fisabilillah, seruan infak, termasuk zakat tadi kan juga merupakan bagian daripada seruan Allah supaya manusia itu menginfakkan sebagian hartanya, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan sebagian daripada harta yang telah dirizkikan, yang diberikan tadi, supaya yunfikun, itu hanya wa mimma, sebagian kecil. Sebagian kecil itu berapa? Kalau wujudnya memang pekerjaan, ya, usaha, itu kan zakatnya hanya 2,5%. Kalau berupa pertanian yang diairi itu 5%. Kemudian pertanian yang mengandalkan tada hujan itu 10%. Kalau di dalam diri kita ada sifat-sifat eman-eman tadi, berarti kita sedang diganggu oleh setan. Karena setan tadi menjanjikan atau menakut-nakuti, kebutuhan saya masih banyak, anak saya masih sekolah, nanti bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan ini dan itu, kalau terjadi sakit bagaimana, itu kan namanya kan kita diganggu oleh setan saat mau menginfakkan harta tadi. Dan yang menyuruh berbuat kikir tadi, berbuat jahat adalah setan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah ini menjadikan untukmu ampunan atau menjanjikan ampunan dan juga karunia, memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu hidup di dunia maupun nanti juga di akhirat. Kemudian ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Jadi Allah itu memiliki karunia yang sangat besar, ya. Karunia Allah itu sangat luas. Jadi kita jangan mengikuti ajakan maupun langkah-langkah setan. Kan kita dilarang juga. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu atau ikutilah aturan Islam secara totalitas, termasuk tadi menginfakkan harta, termasuk zakat, termasuk berjuang fisabilillah. Jangan ragu-ragu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, jebakan-jebakan, perangkap-perangkap setan. Salah satunya tadi kikir tadi, eman-eman tadi. Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata. Ya, demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan tertulis Ustaz dari Pak Sukamto di Gunung Kidul. Ustaz, mau dijelaskan definisi sabar atau tidak mengeluh itu seperti apa Ustaz? Mohon tausiahnya. Ya. Jadi kata sabar itu artinya lah kita bisa menahan, ya, menjaga diri, menahan diri dari melakukan sesuatu, ya. Itu namanya sabar, ya.
Jadi menahan, mengendalikan diri, membatasi diri. Kemudian secara istilah tadi adalah sabar itu merupakan keteguhan hati dalam mentaati perintah Allah. Kemudian menjauhi larangan Allah, menerima takdir Allah yang mungkin dirasa berat, tapi itu mau tidak mau ya harus kita lakukan. Harus dengan sukarela, tidak keluh kesah, ya. Dan kita hanya berharap kepada Allah. Tadi yang ditanyakan sabarnya tadi gimana? Sabar dan siap menghadapi masalah itu seperti apa, Ustadz? Ya. Tidak mengeluh. Ya. Itu namanya sabar tadi. Jadi kita bisa menahan diri. Karena pada diri orang mukmin sudah sering kita sampaikan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan orang Islam itu. Inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya urusan orang Islam itu semuanya adalah baik. In asobatu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan syarra', sesuatu yang baik, dia itu bersyukur. Maka syukur itu juga baik baginya. Dia tidak berlaku sombong. Wa in asabatu dzarra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila orang itu mendapatkan hal-hal yang buruk, termasuk bencana, musibah dan lain-lain, itu dia bersabar. Maka sabar itu juga menjadi kebaikan baginya. Maka urusan orang Islam itu semuanya tadi menjadi baik. Lah kuncinya tadi dengan sabar tadi. Sabar tadi menahan diri, ya. Ya, demikian. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah. Mohon nasihatnya, Ustadz, agar hati ini bisa menerima karakter suami. Bagaimana cara menghadapi suami yang kata-katanya sebenarnya tidak terlalu kasar, tetapi kenapa hati saya itu selalu sakit dan menangis histeris sendiri di kamar, Ustadz? Maaf, suami saya belum mengaji bahkan membenci kajian MTA. Saya berumah tangga hampir 40 tahun, tapi heran kenapa belum bisa menerima karakter suami. Bahkan saya sering berdoa kepada Allah, ya Allah bisukan aku kalau aku ketemu suami. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, memang ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi tetap harus dilalui. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu atau perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Sekarang orang membangun rumah tangga, nikah itu niatnya mau apa? Kalau hanya melampiaskan nafsu seksual, ya pasti akan kandas di tengah jalan. Ini niatnya memang untuk beribadah, menyempurnakan separuh agama. Orang yang nikah itu kan sudah sempurna separuh agama, maka silahkan disempurnakan yang setengahnya lagi. Jadi niatnya betul-betul karena Allah, bukan hanya karena nafsu belaka. Nah dari situ masing-masing juga harus memperbaiki diri. Maksudnya bagaimana orang itu ngerti tata cara untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masing-masing harus berusaha. Suami harus menjadi suami yang baik. Agar menjadi suami yang baik, maka syaratnya mutlak harus paham tentang masalah agama. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanpa mengerti agama tidak akan menjadi suami yang baik. Tanpa mengerti agama tidak bisa mengelola rumah tangga yang baik. Tanpa mengerti agama tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Dan yang lain-lain semuanya, ini mencakup semua hal. Orang yang berpolitik tanpa agama tidak menjadi politikus yang baik. Entrepreneur juga demikian, businessman juga sama. Harus ngerti aturan agama. Karena
Hanya dengan agama itulah orang dapat menjadi baik tadi. Karena dengan mengerti agama tadi, masing-masing itu akan paham tentang tugas dan kewajibannya. Suami punya kewajiban apa, punya hak apa, termasuk istri juga punya hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan. Misalnya suami tidak mau bekerja, itu kan ada aturan agama bahwa suami punya tanggung jawab, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang suami ini memiliki tanggung jawab untuk bekerja, memberikan makan, memberikan pakaian dengan cara yang baik kepada siapa? Kepada keluarganya yang menjadi tanggungan. Maka kalau suami tidak bekerja berarti dosa. Lah ngerti dosa itu karena ngerti agama. Nah, tanpa agama malah yang sering disampaikan Ustadz itu ya, saat Ahad pagi-pagi sudah disuruh membuatkan kopi, tuh nyeteti manuk dan sebagainya, cek sarungan, kelumprak-kelumpru, disuruh kerja tidak mau. Itu kan namanya kan tidak ngerti agama. Disuruh malah istrinya dimarahi. Ya harus demikian. Diajak ngaji, didoakan, sedikit demi sedikit dipahamkan tentang agama. Kalau mungkin dirinya tidak bisa mengajak, ya mengajak orang lain yang kira-kira dianggap suaminya tadi ada rasa segan, ya, segan kepadanya, diajak. Karena kita nanti akan kembali kepada Allah, yang kita bawa adalah amal. Termasuk di dalam berumah tangga tadi, tidak boleh kita berlaku kasar, karena dalam agama dilarang. Ya, itu secara umum demikian. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Ibu Lora Pondak di Kota Mobago, Sulut. Ustadz, bagaimana hukumnya bila polisi bertugas untuk mengamalkan Natal, Ustadz, walaupun dia beragama Islam, Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, masing-masing juga perlu menyadari dan menghormati. Tinggal bagaimana kita memandang dari sudut pandangnya. Yang namanya polisi atau aparat keamanan ini kan merupakan aparatur negara yang ditugaskan untuk mengamankan, ya, yang di situ memungkinkan terjadi potensi kekerasan, potensi kerusuhan, ya. Maka semuanya ya bisa ditugaskan, tidak hanya polisi yang khusus agamanya Kristen mungkin menjaga gereja, kan tugasnya kan tidak seperti itu. Memang tugasnya tadi bagaimana bisa menjaga keamanan, menjaga keadilan, menjaga kemaslahatan. Kalau dia sebagai polisi yang Islam, di dalam menjaga keamanan tadi pada saat perayaan Natal, itu ya tetap hanya khusus menjaga keamanan. Jadi dia tidak ikut ritual agama yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Mengucapkan selamat, kemudian mengakui akidah, itu juga tidak diperbolehkan. Yang sifatnya adalah hal-hal yang bersifat ritual ibadah. Jadi tugasnya hanya menjaga keamanan. Sebab kalau kita lihat di zaman Nabi pun itu juga pernah ada di Madinah, itu ada sekelompok orang namanya kafir zimmi. Jadi orang kafir yang dilindungi oleh orang Islam. Dilindungi dalam hal masalah ibadahnya juga, itu dilindungi selama dia mau membayar jizyah, membayar pajak, itu dilindungi. Kamu mau beragama yang tidak Islam ya silahkan, tapi selama kamu hidup di bumi Islam, kamu harus membayar pajak. Kalau kamu membayar pajak berarti dilindungi keamanannya. Ini sebagai dalilnya juga. Termasuk nanti kita juga bisa melihat di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin
walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan juga berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku atau berbuat adil. Ini sebagai dasarnya. Jadi kita memang tidak berniat di dalam wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bukan hal itu, tetapi tugas polisi tadi atau aparat keamanan adalah menjaga supaya keadaannya menjadi aman, ya. Keadaannya menjadi tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang memang kaitannya dengan tugasnya dia bekerja sebagai seorang polisi tadi, ya. Nah, dari sudut pandang yang berbeda loh, itu kan berarti tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bukan itu, wong dia tidak melakukan ritual keagamaan yang agamanya berbeda tadi. Itulah namanya toleransi dalam beragama, ya. Demikian keadaannya, karena Indonesia ini bukan negara Islam. Dan di Madinah pun pernah terjadi hal yang demikian. Ada namanya orang-orang kafir zimmi tadi, juga dilindungi oleh orang Islam. Itu berada di negara Islam. Nabi juga melindungi, menghormati, berbuat adil. Ya, ini kadang-kadang ada yang mungkin sudut pandangnya berbeda, ya. Karena tugas polisi tadi adalah menjaga keamanan, menjaga ketertiban umum. Itu yang menjadi niat ketika bertugas saat perayaan tadi. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir pada Fajridah kali ini, Ustadz. Sebagai penutup, mungkin penekanan terkait materi, silahkan, Ustadz. Ya, baik pada para pendengar radio dan juga pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai orang yang beriman ini harus memiliki prinsip yang kuat. Menjadi orang Islam yang sejati. Jangan ikut sana, ikut sini. Dalam arti kita harus punya akidah yang kuat. Tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu dilarang. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus beristiqomah dalam segala hal. Untuk bisa beristiqomah tadi, syarat utamanya harus memiliki akidah atau iman yang kuat, iman yang lurus. Kalau imannya kuat, insya Allah nanti orang itu akan menjadi baik. Tidak akan mencuri. Seorang pencuri selama dia itu beriman, ya. La yasriku sarik khina yasriku wahwa mu'min. Dan juga tidak akan berzina seorang pezina apabila dia itu beriman. Jadi iman itu merupakan benteng yang kokoh. Akidah itu termasuk benteng yang kokoh. Kemudian yang kedua tadi, di samping iman juga harus berdasarkan ilmu, ya. Ilmu harus dikuasai, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang digunakan untuk beramal, ya. Karena ilmu itu sebagai cahaya, al ilmu nurun. Ilmu itu sebagai pelita yang menerangi jalan mana yang harus saya tempuh. Jadi tidak awur-awuran. Kan banyak kita melihat ibadah yang sifatnya awur-awuran. Misalnya ada pertanyaan, sholat wali kutub. Wah, sholatnya menghadap ke sudut-sudut. Wah, itu kan dasarnya apa? Itu namanya kan tidak berdasar. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kemudian dia beramal, ya, melaksanakan amal yang lurus tadi, istiqomah. Kemudian yang terakhir tadi adalah sabar, menghadapi ujian dan cobaan saat dia
beristiqomah tadi pasti akan diberikan ujian-ujian. Ya. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memotivasi kita ya Ustadz Ya. supaya tetap istiqomah Ya. dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami perjawabkan semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim, beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.